Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah.
nama-Mu. Yesus Kau Raja mulia, Engkau Allah perkasa, Kau Bapa yang kekal, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk melayani Engkau Tuhan. Kau memberi kesempatan kepada kami untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hari-hari kami untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hari-hari kami hanya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kemuliaan-Mu memenuhi kami. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, duduklah di atas puji-pujian umat-Mu. Kami persilahkan Engkau menikmati pujian penyembahan kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, urapi kami semua yang di panggung maupun yang di bawah dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Bapa, ditinggikan, dimuliakan, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, mulianya. Mari kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu Yesus, kami baik-Mu. Memuja-Mu, diberkati Kau
aja saya tidak bisa jadi WL saudara. Karena tadi malam itu lemes banget, terus punggung ini sakit. Saya gini sama Mbah Dono, Pi, WL papi ya sesuk sembuh kowe gitu. Wong aku ora latihan kok kon WL, tapi keadaanku seperti ini. Oh, bangun tidur tadi sehat, anugerah dari Tuhan. Karena apa? Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Amin. Ya, yuk kita muji lagu lama ini. Seumur hidupku sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Silahkan duduk. Yang bertugas pengumuman siapa ini, Pak Dono? Pak, kok nggak ada? Pak Sena, Kak Yusef? Oh, nggak diserah ya. Apa ada sudah ditulis di LCD? Coba ya. Ini besok Senin ada doa sekota di GKMI Kenari. Mari Bapak Ibu, kita itu sebagai promotor ya, penggerak dari doa sekota, kami undang untuk bersama-sama dalam acara doa sekota. Ada flyernya ya? Enggak? Pak Sena ini ada acara, dia lupa menitipkan kepada saudara yang lain ya. Seperti ya, coba. Nah, ya. Dewasa Muda besok Kamis ini ya, tanggal 12 September pukul
18.30 kami persilakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih muda, yang termasuk dewasa muda. Kami persilahkan, kami undang untuk datang bersama-sama. Lagi ya, Wonderful Life WLM besok Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 16.30 di gereja lantai 2. Ini doa sekota besok tanggal 16 September di GKMI Kenari. Yang pembicaranya gembala sidang di situ, tapi saya tidak bisa lihat namanya. Pemberitahuan mulai bulan Oktober ibadah gereja GKI Elim akan dilaksanakan 2 kali. Kan ada yang tidak bisa datang, ditanyai kenapa tidak bisa datang, tidak bisa bangun pagi gitu ya. Entah bangunnya jam berapa. Ibadah umum pertama pukul 7, kemudian setelah selesai ibadah umum kedua pukul 10. Jadi yang tidak bisa bangun pagi, yang datang ibadah terlambat bisa datang di ibadah umum kedua pukul 10. Tapi mulainya besok Oktober ya, besok Oktober. Daripada ibadah satu datang terlambat, datang saja di ibadah 2 ya. Ini sudah. Terus happy anniversary Bapak Chandra Untung dengan Ibu Naomi Sri Mulyani. Yang kedua Bapak Yohanes Widodo dengan Ibu Tanjuk Nyo ya. Terus yang ketiga itu ora ketok moto tuwek. Kusumo dan Irma Afriani Krisanti. Wah, namanya bagus sekali ya. Happy anniversary untuk semua. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah cinta istri, tambah cinta suami. Tuhan Yesus menambahkan. Kalau kami sudah 41 tahun ya. Semakin cinta kami semakin bergelora. Ya, kita memuji Tuhan El Shaddai. Yesus, terima kasih atas anugerah. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Jangan takut ya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah
Engkau yang menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus Tuhan Yesus itu sungguh sangat mempesona kita. Kita muji lagi itu ya, bagus sekali liriknya. Sungguh kau ajaib, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi.
Kami mensyukuri apa yang telah Engkau beri. Karena kami percaya hanya yang terbaik yang Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bagi hari ini kembali Tuhan, Kau nyatakan kasih. Bahkan sejak awal ibadah belum dimulai, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyapa pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang telah Engkau nyatakan dan telah kami terima. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Basuh kami dengan air dan kebenaran firman-Mu. Tidak ada kuasa lain yang dapat bertahan di tempat ini, karena Shekinah Glory menguasai hati, pikiran, kehendak. Malaikat surgawi berkemah, menjagai. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami aman di dalam setiap hal. Sehingga biarlah Tuhan pagi hari ini, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami. Sebagai seorang murid yang mau mendengar dan meresponi dengan benar atas kebenaran firman-Mu yang adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk tim musik, untuk worship leader, singer, semua yang diberkati Tuhan. Mari kita masuk kepada perenungan firman Tuhan yang singkat. Pernahkah kita berpikir, mengapa Tuhan bawa Abraham keluar untuk menunjukkan langit? Bukan hanya Tuhan berjanji kepada Abraham, anak cucu keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan seperti pasir di lautan, di tepi pantai. Apakah hanya itu? Saya coba renungkan, ini sesuatu yang menarik. Sesuatu yang unik bahkan. Kenapa harus Tuhan minta atau Allah minta Abraham melihat itu? Tidak ada satu hal yang dilakukan, bahkan setiap kita, tanpa ada tujuan. Pasti ada pesan, ada tujuan yang ingin disampaikan. Kejadian pasal 22 ayat ke-17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Abraham diajak Allah melihat. Sekali lagi melihat. Saya bedakan antara melihat sama menyaksikan. Dan yang saya mau katakan, banyak orang menyaksikan hal yang sama, tetapi apa yang mereka lihat itu bisa berbeda.
Yang mereka saksikan itu sama persis keadaan, situasi, kondisi, waktu. Tetapi apa yang mereka lihat berbeda. Bahkan juga tidak sedikit mereka yang menyaksikan, tetapi mereka tidak dapat melihat. What do you see in your life? Apa yang Anda lihat di dalam hidupmu yang sedang setiap kita jalani, yang sedang setiap kita alami? Apakah yang Anda lihat di dalam hidupmu? Ini pertanyaan yang harus Anda pertanyakan. Sampai Anda melihat jelas, ini kehidupanku. Orang bisa bicara itu visi. Orang bisa berkata bahwa itu destiny. Tujuan akhir dari setiap kehidupan. Saya tentu saja berbicara dari sisi rohani, ada spiritual journey, ada perjalanan spiritual. Kita tidak dipanggil hanya untuk percaya. Kita tidak dipanggil hanya untuk ditebus dan diampuni kemudian diselamatkan. Itu bagian awal dari perjalanan selanjutnya. Tetapi kalau kita sudah merasa puas, aku sudah ikut Yesus, sudah dibaptis, dosaku sudah diampuni dan aku diselamatkan. Anda tidak punya kehidupan yang sebenarnya. Karena tujuannya bukan hanya untuk diselamatkan, tapi lebih lagi yaitu apa yang Allah kehendaki bagi setiap hidup kita. Be fruitful and increase. Berbuah-buahlah dan bertambah banyak. Subdue it and rule over it. Kuasai itu. Kita dipanggil untuk menang. Menang itu hidup secara spiritual, tetapi juga secara jasmani. Tidak bisa dikotomi, dipisahkan. Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk menyelamatkan yang spiritual, tetapi dia juga memberkati setiap kita di dalam kehidupan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Hidup itu bukan berbicara roh, tetapi juga jiwa dan tubuh. Jadi jika hidup diberikan, berarti itu bagian kita, hak kita. Pertanyaannya, what do you see? Apa yang kau lihat atas itu? Kalau kita enggak melihat apa-apa, ya kita memang sekedar hidup, tetapi tidak memiliki kehidupan sebagaimana apa yang dia kehendaki. Bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang di mana masa depan itu indah. Ada masa depan. Nah, apa yang Anda lihat di dalam hidup, apa yang kita terus pikirkan itu akan menjadi percaya kita, menjadi belief kita. Jadi sekali lagi yang disaksikan bisa sama, tetapi yang dilihat itu bisa berbeda. Itu berbicara mindset, itu berbicara paradigma, itu berbicara pola pikir. Dan pola pikir ini sangat penting karena itu akan menggerakkan
akan membawa kita, akan mendorong kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Wis urip gak tak pikir, Pak. Wis yang penting mengalir aja. Anda mau mengalir kemana kalau nggak ada tujuan? Ya, saya beriman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman Anda kemana? Menggerakkan apa? Tujuan apa yang Anda ingin capai? Ketika Anda nyaman, Anda berhenti di sana. Anda akan stuck, Anda akan monoton, dan Anda tidak akan mengalami perubahan demi perubahan yang jauh lebih baik yang Yesus sudah sediakan. Dia katakan, this is finished. Nyawaku aja aku berikan kepadamu. Kalau kita sekolah diajar, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, itu objektifnya belum jelas. Kurang spesifik dan kurang detail. Itu awal boleh. Tetapi cita-citamu sendiri ini yang harus diterjemahkan untuk kemudian kita lakukan. Supaya itu bisa kita capai. Tidak hanya berhenti di sana. Nah, ketika itu jadi percaya kita, cita-cita, keinginan, tujuan, itu kita akan kemudian berusaha untuk mencapainya. Dan disitulah ketika kita melakukannya, bagian kita, berusaha apa yang harusnya kita kerjakan, di situ Tuhan memberkati. Tanpa ada satu perbuatan, Tuhan berikan berkat kehidupan. Seperti Israel 40 tahun. Dia berkat untuk makan dan minum. Tetapi, apakah mereka masuk ke tanah perjanjian? Apakah mereka masuk ke tanah Kanaan? Yang Allah juga katakan di situ penuh dengan susu dan madu. Dan anggurnya satu tandan, itu 1-2 orang pikul saja enggak kuat. Tapi apakah mereka masuk? Apakah mereka ngalami? Yang ngalami Yosua dan Kaleb. Janji tidak lagi dipelihara, diresponi dengan sikap hati yang benar. Bahkan mereka marah. Musa, kalau untuk nguburkan kami aja ada apa kamu bawa ke padang pasir? Lebih enak dulu, kembali lagi dulu. Di sana ada daging. Lebih baik mati di sana. Padahal waktu dulu itu belum tentu mereka juga bersyukur. Karena tahunya baru setelah esok, enak disik ya. Enak dulu ya. Tapi dulu belum tentu dia optimal. Dulu juga belum tentu dia mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri. Jadi percaya kita, iman kita, itu yang menentukan destiny kita. Jadilah seperti apa yang kau percayai. Jadilah seperti imanmu. Itu bukan cuma hanya beriman, tapi tidak melakukan apapun. Gak ada itu iman yang terjadi, menjadi kenyataan tanpa satu usaha dan perbuatan. Ada bagian yang harus kita lakukan, dan ada bagian yang Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan itu sudah ready, sudah mau support bahwa Anda lari. Tapi kalau Anda nggak pernah melangkah, ini daya dorong yang ilahi, nggak akan terjadi. Kita mesti move
baru Tuhan kerjakan. Dia berfirman, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Ini perkataan untuk semua orang. Padahal setiap orang kemampuan kekuatannya berbeda-beda. Bagaimana firman ini bisa tergenapi kalau setiap kita kekuatan kemampuannya berbeda-beda? Kok berani berbicara tidak akan melebihi kekuatanmu, kekuatanmu, kekuatanmu? Padahal setiap kita berbeda. Kemampuan, kekuatan, banyak hal. Saya tetap percaya ketika kita hanya kuat angkat 50 kilo, sementara beban kita itu 100 kilo, berarti 50 kilo akan melebihi kekuatanku. Nah itu Tuhan ngomong, itu bagianku. Kamu tetap 50 kilo sesuai kemampuanmu. Tetapi yang 50 kilo itu bagianku. Kalau saya kuat 80 kilo, ternyata yang datang itu 500 kilo. Firman ini bagaimana? Tidak akan melebihi kekuatanmu. Kalau Anda percaya, ya 80 kilo itu tanggung jawab kita. Kerjakan. 420 kilo di luar kemampuan kita, itu bagian Tuhan. Sehingga firman itu tergenapi untuk semua orang. Tidak akan melebihi kekuatanmu masing-masing. Tapi kalau Anda tidak mau melakukan, mengambil beban, mengambil tanggung jawab, Anda diam. Bagaimana caranya? Kita berharap 500 kilo semua Tuhan angkat? Enggak. Jadi mindset, paradigma, pola pikir itu sangat penting. Tetapi saya sadar, berpikir itu sulit. Jadi banyak orang, iki gak tak pikir. Gue mikir enggak? Enggak. Kenapa? Ternyata berpikir itu memang sulit. Ngomong kanan kiri, berpikir itu sulit. Dan karena berpikir itu sulit, banyak orang cari gampangnya. Kan begitu kan. Apa gampangnya? Menilai orang lain. Berpikir untuk dirinya sendiri. Bagaimana tujuan hidup masa depan, apa yang dicapai dan segala macam, itu memang sulit. Yang paling gampang apa? Menilai orang lain. Ngerti firman, menghakimi itu bukan hakmu, tetapi hak Tuhan. Berapa banyak halo. Berpikir itu sulit, tetapi menilai dan menghakimi orang itu gampang. Sehingga itu yang sering kali dibahas, sering kali dibicarakan. Itu salah, itu salah, itu dosa, itu ya dosa. Kenapa dia berani begitu? Karena dosanya enggak sama dengan dosa dirinya. Kalau dosanya sama, dia diam. Nyolong. Aku ya nyolong. Enggak apa-apa ini. Karena dosanya sama. Kalau dosanya enggak sama, itu dihakimi. Itu dibicarakan. Sis, denger enggak kamu? Gue ngerti ora? Oh, wis viral itu. Dan segala macamnya. Menghakimi itu haknya Tuhan. Aku kan anak Tuhan. Oh iya.
sudah. Jadi berpikir itu sulit. Kenapa enggak maju-maju? Kenapa enggak ada satu progres? Kenapa enggak ada sesuatu yang baru? Sementara Tuhan rindu kita terus diperbaharui. Dari hari ke sehari. Pembaharuan budi. Pembaharuan spiritual. Supaya engkau tidak sama dengan dunia. Itu terabaikan. Eleanor Roosevelt menuliskan, orang hebat berbicara mengenai ide-ide. Orang biasa berbicara tentang kejadian sekitar. Oh, mono-kono tubrukan loh. Oh, aku dulu geletak, wah itu seru itu sepanjang hari. Waktunya dihabiskan hanya untuk itu. Sementara sebetulnya banyak hal yang bisa meningkatkan kehidupannya dengan nilai-nilai, dengan value yang jauh lebih bagus. Yang berarti, yang berguna, yang berdampak. Dan orang kecil berbicara tentang orang lain. Anda kecil atau besar, masuk kategori berbicara tentang ide gagasan, atau berbicara tentang kejadian di sekitar, atau berbicara tentang orang lain. Senin ini jadwalnya siapa ya yang tak bicarakan? Selasa, Rebu, ternyata sudah ada schedule-nya. Luar biasa ya. Dia tidak akan kemana-mana. Kehidupannya hanya seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah memikirkan ada satu nilai yang terbuang, satu waktu yang tidak akan pernah kembali lagi. Yang kedua, waktu yang bernilai yang terhilang tidak memberikan kontribusi apapun di dalam hidupnya. Sayang sekali, sayang sekali. Firman-Nya jelas. Yang sedap didengar, yang indah dan segala macam, pikirkanlah itu. Bahkan Daud berkata, periksalah aku dan kenalilah pikiranku. Ujilah aku dan tuntunlah aku pada jalan kebenaran-Mu. Bahkan Roma pasal 2 ayat 1 ditulis, yang menghakimi orang lain, itu sama dengan menghakimi dirinya sendiri. Ini pilihan. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi hidupmu. Kita mesti jaga. Kita mesti melakukan sesuatu. Percaya kepada firman dan kebenarannya dan lakukan. Karena orang bertanggung jawab kepada hidupnya sendiri. Bukan hidup orang lain itu tanggung jawabku. Tanggung jawab kita sendiri. Kita mesti bijak untuk itu. Ini tak isi apa ya waktu-waktu ini. Seperti itu. Karena hidup itu 10%, banyak artikel yang menyampaikan bagaimana ada survei, ada pembelajaran, analisis. Hidup itu 10% apa yang terjadi pada kita. Dan 90%-nya bagaimana kita meresponinya. Jadi hidup itu 10% terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi 90% justru bagaimana kita meresponinya. Jadi kalau saya katakan jarak antara impian kita, impianmu, impian Anda, impian saya,
Dan kenyataannya itu saya katakan disebut tindakan. Jarak impian sama kenyataan menjadi nyata impian itu. Jarak cita-cita sampai dengan cita-cita itu terwujud dan terjadi. Jarak ini saya sebut tindakan. Tanpa ada satu perbuatan tindakan, cita-cita enggak akan jadi kenyataan. Impian tidak akan terwujud. Karena jarak antara impian dan kenyataan itu tindakan. Dan hidup itu dimulai dari akhir zona nyaman. Ketika kita tinggalkan zona nyaman, di situ kita hidup. Begitu kita ada tinggal tetap di dalam zona nyaman, kita tidak mendapatkan menghasilkan sesuatu terobosan, sesuatu perubahan yang jauh lebih baik. Apa itu? Orang Jawa bahasanya paling enak. Ditinggal, meninggalkan atau apapun dengan zona nyaman disebut kepepet. Karena tuntutan, karena keadaan, karena kondisi. Kamu kok bisa begini, begitu gitu. Awalnya gak iso aku, Ci. Awalnya aku ya gak ngerti. Karena kebutuhan, karena kepepet, karena tuntutan dan segala macam. Akhirnya saya keluar dari zona nyaman mencoba sesuatu. Dan puji Tuhan, saya berhasil. Selalu berbicara, meninggalkan zona nyaman, bergerak mencoba sesuatu yang baru. Tanpa Anda meninggalkan zona nyaman, ya Anda berkutat-kutit di situ-situ aja. Tidak akan keluar kemana-mana. Seperti air yang ada di danau. Dia tidak kemana-mana, ya di situ aja. Bahkan kalau laut mati, wah tambah kadar garamnya tinggi. Tetapi di mana ada kehidupan, itu di tepian aliran sungai yang mengalir. Ganti, pepohonan, marga satwa, semuanya hidup segar. Mengalir, move on. Saya paling senang dengan Amsal 23 ayat 7a yang ditulis, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Firman ini sama, universal. Kalau kita ngomong, aku ndak iso, Anda benar. 100% Anda ndak bisa. Tetapi kalau aku bisa, ini memang sulit, tapi akan aku coba. Anda juga benar. Anda tinggal pilih mana. Anda bisa pilih, gak bisa, atau ini memang sulit. Tapi bukannya gak bisa. Kalau kita mau, kalau kita menginginkannya, kita percaya, kita pasti berusaha belajar untuk mengerjakannya. Kita pasti belajar untuk melakukannya. Saya awalnya enggak bisa buat mayones Thousand Island. Tapi karena saya makan salad, buah, sayur, daripada beli mahal, saya belajar buat Thousand Island. Ya,
Dulu anak-anak saya sukanya steak. Kalau steak terus, nanti bandare juga bisa jebol. Akhirnya saya beli ayam, beli ikan, ya belinya tambah di TPI lagi. Ya, masukkan ke freezer. Kalau mau buat steak, saya buat sendiri. Kasih tepung, kasih breadcrumb, goreng renyah. Buat bukan cuma yang mayones, tapi bumbu steak. Mau yang lada hitam atau mau mushroom, saya buat. Ya saya blender, saya buat. Langsung buatnya banyak, kalau butuh apa dipanasi. Murah, tapi dulunya nggak bisa. Seperti itu. Setiap hal yang kita tidak bisa, itu tergantung mindset kita. Kalau kita ngomong, aku tidak bisa, Anda memang tidak bisa. Tapi kalau Anda, aku akan coba, aku bisa, Anda pasti berusaha. Anda pasti mengerjakannya. Tetapi kalau misalkan gagal, itu hal yang wajar. Tapi sudah satu step lebih baik daripada Anda tidak mencoba. Gagal Anda ulangi lagi dengan cara yang berbeda, akan semakin dekat kepada keberhasilan. Kalau enggak coba, Anda sudah ngomong, aku enggak bisa. Anda enggak bakal lihat, Anda enggak bakal belajar, Anda enggak bakal mencoba. Dan permanen Anda tidak bisa. Dalam segala hal. Jadi kalau saya perhitungkan diri saya bisa, saya akan berusaha. Sebagaimana seseorang memperhitungkan dirinya, demikianlah ia. Bahwa tidak ada gunanya mempunyai iman tanpa perbuatan. Mobil ini bagus, aku beriman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya mau kasih tahu, itu sampai ganti bulan, ganti tahun ya, tidak ada apa-apanya. Anda kalau punya keinginan, Anda harus berbuat sesuatu. Pak, saya kepingin punya kebun durian, tanam satu pohon, berbuah, ambil tanam lagi, jadi kebun. Anda enggak pernah tanam, berdoa 24 jam selama 1 bulan di kamar. Saya bukan mengecilkan kuasa doa, saya percaya Tuhan bisa gerakkan siapapun. Tetapi bukan cara itu sebagai orang beriman, tanpa menyatakan imannya, itu dengan perbuatan. Ketika saya melakukannya, itu karena saya percaya. Ketika saya melakukannya, itu karena saya mengimani. Dan bukti daripada saya percaya, bukti daripada saya imani, bukti bahwa saya percaya ketika saya melakukannya, Tuhan memberkati apa yang saya kerjakan. Itu bukti iman, itu apa yang saya lakukan. Itu pernyataan iman. Orang cuma ambil sepenggal. Tuhan memberkati dia pada saat dia tidur. Banyak tidur, banyak berkat. Kurang tidur, kurang berkat. Tidak tidur, tidak ada berkat. Apakah itu? Tapi enggak dikaitkan sama pagi-pagi benar. Ya, dia ke sawah, dia mengerjakan. Ya, dia tabur benih, dia pelihara. Matahari pagi itu baik untuk mata. Jangan kasih tanganmu untuk beristirahat. Ketika itu waktu kerja, waktu melakukan sesuatu. Ketika malam petani ini capek, dia tidur. Tuhan memberkati padi yang ditanam. Jadi itu konteksnya jadi satu. Ketika dia tidur, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Setelah ditanam, bagaimana jadi besar, keluar bulirnya, itu karya Tuhan yang memberkati.
Tapi jangan diambil, yang tidur diberkati. Makanya terus banyak bapak-bapak ubah. Waktu malam nggak tidur kan gitu kan. Jagongan sama begadang. Masalah itu terkadang tetap ada. Aku ngerjakan itu ya masalah. Aku ada kesulitan, ada problem. Tetapi percayalah, kita itu pakar membayangkan sesuatu yang sering ditambah-tambahi. Kita itu pakar membuat yang tidak rame menjadi rame. Biar seru, kan seperti itu. Jadi justru ketakutan itu kita yang menciptakan. Sehingga kita sendiri kemudian tidak berani melangkah. Sementara kebenarannya berkata, ketakutan itu datangnya bukan dari Tuhan. Kita sendiri, pikiran, bayangan. Loh, mungkin coba jualan buah. Nek enggak payu piye, nek bosok piye. Kenapa enggak berpikir nek laris bagaimana? Yang dipikir itu negatif. Ketakutan yang sering kali kita pelihara. Kita tidak lagi berpikir positif dan seperti orang yang tidak punya iman. Sementara di seberang jalan ada toko buah sedang dibangun besar. Wah, tak tutup. Jualan handphone, jualan apa semua sekarang sepi. Tutup. Di seberang jalan ada konter sedang dibangun besar. Kira-kira yang dilihat yang bangun itu apa, yang kita lihat itu apa? Saya sempat kan sampaikan, loh sebetulnya banyak peluang usaha kalau mau meninggalkan zona nyaman. Satu, jual buah. Nek alum Pak, engko gak payu, sebelah jus buah. Nanti itu loh kalau jusnya rame, yang seger-seger pun di jus. Pak, kadang kulaan dapat yang kecut. Yang kecut kasih cuka, kasih gula. Buat manisan, buat asinan. Itu jauh lebih mahal dari buah yang segar. Kreativitas, apa yang saya harus lakukan dan kerjakan, meninggalkan zona nyaman yang penuh dengan keluhan. Jadi kreativitasnya enggak diasah. Punya pisau enggak pernah dipakai, jadinya tumpul, jadinya kedul. Makanya saya katakan, yang kita saksikan bisa sama, tapi yang kita lihat itu berbeda. Jadi yang dibayangkan itu seringkali terkesan lebih besar, lebih seru dari faktanya. Daripada bayangkan yang enggak-enggak. Kerjakan dengan percaya, dengan sepenuh hati keyakinan. Jadi kita mesti bergerak. Karena Tuhan sudah berikan semuanya. It is finished. Semua sudah diberikan. Tinggal bagian kita mau mengerjakannya. Dan Tuhan lewat apa yang kita kerjakan, Dia memberkati. Karena ketika kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita bimbang. Sebetulnya perkataan Ayub ini jadi pelajaran bagi setiap kita. Apa yang kutakutkan justru itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan justru itulah yang kualami. Kalau sudah ada seperti ini, kenapa kita masih tetap bertahan, memelihara ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, bayangan-bayangan yang diciptakan sendiri. Tuh delok tutup, loh delok tutup, Anda enggak lihat, yang berhasil juga banyak. Makanya dikatakan kepadamu pada hari ini ku perhadapkan berkat atau kutuk.
pilihlah berkat. Kepadamu pada hari ini kuperhadapkan pikiran yang negatif thinking atau positif thinking. Pilihlah positif thinking. Yang menyemangatimu, dan yang menyemangatimu. Supaya keadaanmu jauh lebih baik dibanding melihat sesuatu yang gak ada nilainya. Pikirkanlah semua itu. Nanti ide gagasan itu muncul. Loh iya ya kok bisa seperti ini ya. Dan segala macamnya. Kita belajar dari Markus pasal 5 ayat 36. Yesus tidak peduli terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Ia berkata kepada pemimpin itu, jangan takut, tetaplah percaya. Ya, sekalipun konteksnya lain, tetapi teladan ini berkata, banyak hal yang kamu dengar yang menakutkan. Banyak hal yang kamu dengar yang akan membuat engkau ragu, bimbang, cemas, khawatir. Tetapi pilihlah apa yang aku katakan, bahwa aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau, aku melindungi engkau. Sesuatu hal yang sama, tetapi hasilnya berbeda, itu tergantung pilihan. Makanya saya mau katakan, kita ini dikhususkan, kita ini dikuduskan. Jadi ketika kita terus menyertakan Tuhan di dalam segala hal, percayalah Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia selalu menyertai. Bahkan Dia akan bersegera, kerinduannya menolong setiap kita. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 2 minggu yang lalu saya sempat tampilkan klip bahwa kemajuan itu bukan linier, berbentuk garis lurus. Tetapi justru yang baik untuk kita adalah ada efek gaya, ada tekanan atau pressure, dan itu akan memberikan hasil yang lebih baik dan pencapaiannya akan lebih cepat sampai. Masih ingat ada satu bola yang dilepaskan, kemudian medianya garisnya lurus. Bola yang lain, medianya bergelombang begini. Nah ini. Anda bisa lihat, waduh Pak, kok kayak gini yo, iku enak uripe, adem ayem linier. Tapi sebetulnya peningkatan itu proses, tekanan. Jadi ada dorongan, ini semakin cepat loh, sampai tujuan. Jadi kalau yang sedang mengalami proses jangan kecil hati. Anda dibawa Tuhan menuju sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh lebih baik. Dan percayalah, Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Dia enggak pernah tinggalkan kita. Nah bagaimana Pak? Ya sementara bertahan, tetap melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, kamu akan menerima segala yang dijanjikan Allah. Jadi kalau Tuhan memulai dengan segala sesuatu yang terbaik, Dia mengerjakan sampai hari ini yang terbaik, percayalah sampai selesai, Dia akan memberi yang terbaik pula. Dia terus menolong supaya kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, sampai
apa yang Dia cita-citakan, kerinduan kita, keinginan, hasrat, dan impian, itu Dia juga penuhkan. Satu hal yang tadi saya katakan, kita tidak dipanggil hanya untuk ditebus, dosanya diampuni, kemudian diselamatkan. Kalau itu setiap kita orang percaya sudah cukup dalam pertobatan untuk menerima pengampunan. Tetapi ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan. Kita sudah cukup dalam pertobatan untuk menerima pengampunan. Tetapi apakah kita sudah cukup dalam penyerahan diri untuk diubahkan? Karena tidak hanya berhenti diampuni untuk diselamatkan, selesai. Tetapi untuk diubahkan, apakah kita sudah cukup dalam penyerahan diri kita kepada Kristus? Dan Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau seringkali saya juga katakan, Tuhan menerima kita sebagaimana apa adanya. Yang Pak Guana juga katakan, bahkan bau babi. Itu anak bungsu, itu perumpamaan dari setiap kita. Bau babi. Bapaknya terus menunggu menanti. Dan anak ini menyadari kesalahannya. Apa yang dia harapkan? Aku telah berdosa kepada Bapa. Dia yakin, dia sadar bapaknya baik. Aku mau pulang. Apa yang dirindukan? Menjadi orang upahan, bukan lagi anak. Menjadi orang upahan supaya bisa bekerja, mendapatkan makanan dari sekedar makanan babi. Tetapi ketika dari jauh anak bungsu ini dilihat oleh bapaknya, bapaknya menyambut, berlari dan memeluknya. Dia menerima apa adanya keberadaan setiap kita. Bau babi, kotor, lusuh, dipeluk. Tetapi apakah cuma sekedar kemudian dimaafkan dan dipekerjakan sebagai orang upahan? Enggak. Kemudian diubahkan. Bahkan statusnya menjadi anak itu tetap dimandikan. Diberi jubah yang indah. Diberi cincin, itu meterai. Diberi sepatu. Dipestakan. Jadi bukan cuma diterima, diampuni, dipeluk. Ya wis tak maaf nong. Tapi warisanmu kan sudah mau habiskan. Ya kamu sekarang kerja toh kalau kamu mau makan. Enggak. Diubahkan. Jadi karena cintanya dia tidak membiarkan kita sebagaimana apa adanya. Kita itu siapa? Gelandangan. Tetapi diangkat menjadi pangeran yang terima warisan. Kita ini siapa? Perempuan yang biasa saja. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi indah. Menjadi cantik. Sebagaimana Esther di benteng Susan. Semuanya dipersiapkan. Diubahkan. Dari genduk menjadi permaisuri. Dari yang biasa-biasa saja menjadi mempelai. Sesuatu yang luar biasa. Jadi
Jangan punya mindset yang tidak mau diubahkan lewat proses, bahkan pemurnian sekalipun. Berikan hidupmu, berikan hatimu, supaya engkau menjadi cantik dan layak baginya. Bukan ulat yang didandani, tetapi ulat yang berubah bentuk metamorfos menjadi kupu-kupu yang indah, yang terbang di taman Tuhan. Kita semua punya hak yang sama. Saya bukan dalam konteks menghakimi. Saya menyampaikan kebenaran ini dan kebenaran itu sebagaimana pedang bermata dua untuk Anda sekaligus untuk saya. Biarlah pikiran-pikiran yang mempengaruhi kita, yang menghambat kita untuk maju berkembang, yang menghambat kita untuk bisa kita berkreatif, memikirkan yang lebih bernilai dari hari-hari sebelumnya. Itu yang kita pelihara, itu yang kita percayai, itu yang kita imani. Karena itu yang akan menggerakkan langkah hidup kita selanjutnya untuk menggapai cita-cita dari setiap yang kita inginkan. Baik pribadi, baik untuk keluarga, anak-anak setiap kita. Biarlah Tuhan memberkati lebih lagi, sehingga itu dapat terwujud bagi kemuliaan-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih untuk setiap apa yang Kau beri. Bahwa kami mengerti Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Kita naikkan pujian. Ku cinta Kau ya. Terima kasih Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, Hidupku dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu.
pagi ku terbangun sampai ku terkari, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yang kami tahu Engkau setia, dan sepanjang kehidupanku Tuhan, Engkau sangat teramat baik. Terima kasih untuk penyertaan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebagaimana Engkau memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun pernikahan untuk bulan September. Engkau tambah-tambahkan cinta kasih, ialah keharmonisan rumah tangga terus ada terjaga. Mereka setiap hari boleh berpesta, minum anggur yang terbaik, anggur yang paling manis. Semua hanya oleh karena anugerah. Semua hanya oleh karena kedaulatan. Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati pekerjaannya. Anak cucu keturunannya bahkan tidak akan pernah meminta-minta roti. Engkau pakai mereka menjadi berkat yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan mereka terus Engkau ingatkan segala kebaikan. Bahwa anugerah yang sempurna Engkau berikan. Suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Menjadi imam yang membawa keluarganya pada kebenaran. Istri yang sebagai penolong. Terus mendukung, menyemangati. Dan ketika mereka bersatu di dalam nama Yesus, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rindukan terjadi atas keluarga. Mereka semua menerima. Engkau puaskan hasratnya. Engkau tambah-tambahkan lebih dan lebih lagi. Biarlah keluarga lepas keluarga yang berbahagia. Menjadi kesaksian di mana nama-Mu ditinggikan. Meteraikan di dalam kuasa darah. Engkau memberkati mereka. Lebih daripada apa yang dapat mereka minta dan doakan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan demikian juga kepada setiap kami anak-anak-Mu. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas. Segala berkat ilahi yang Kau berikan. Penyediaan pemeliharaan di mana kami tidak berkekurangan. Berkelimpahan seturut kemurahan yang tidak Engkau tahan. Berkati Tuhan pekerjaan setiap anak-anak-Mu. Dan apa yang mereka kerjakan seturut perkenanan-Mu, Engkau buat mereka berhasil. Sandang pangan papan, segala apa yang diperlukan, Tuhan sanggup menyediakan. Dan Engkau membela. Perlindungan-Mu nyata, pembelaan-Mu sempurna. Engkau jagai setiap kami dengan malaikat-Mu. Dengan panah-panah yang berapi. Yang menghalau setiap musuh. Yang ingin mencuri damai sejahtera dan berkat ilahi yang Kau sediakan. Tuhan, kami bersyukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami sembah Engkau. Kami datang kepadamu. Kami tinggikan Engkau. Dan biarlah semua kepujian, hormat, syukur itu kembali kepadamu. Karena Engkaulah yang berhak terima semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau dekat dengan orang yang remuk hati. Engkau dekat dengan orang yang terus berseru-seru dan menanti-nantikan-Mu. Engkau memuaskan hasrat kami. Tenggelamkan kami lebih lagi di dalam air sungai dari tempat yang maha tinggi. Roh kami sehat, jiwa kami sehat, tubuh jasmani kami sehat. Karena segala hal sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Dan oleh karena bilur-bilur-Mu kami sembuh, kami kuat, kami sehat. Dan seluruh berkat ilahi yang menyelamatkan kami boleh terima menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Malaikat-Mu menatang menyertai kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, selamat pagi.